Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Apa kabar? Kalian semua seluruh subscriber setia yang hari ini sudah memberikan support dan dukungan ya terhadap channel ini. Terima kasih banyak untuk kalian yang mungkin sudah menekan tombol subscribe, like, dan yang udah nge-share semua video-video kita. Dan mudah-mudahan kebaikan kalian hari ini akan digantikan dengan kelimpahan rahmat dan rezeki yang lebih banyak lagi. Sehingga kita bisa segera terbebas dari segala macam himpitan hidup ini, termasuk di dalamnya hutang di aplikasi pinjol. Amin ya robbal alamin. Oke, sebelum memulai video ini aku pengen mengabsen kalian terlebih dulu. Kalian yang menonton video ini dari daerah mana saja, silahkan menuliskannya di kolom komentar di bawah video ini, supaya nanti kalian bisa saling berinteraksi dan bertukar informasi. Oke, baik ya. Pada video kali ini banyak pertanyaan yang masuk ke kita itu tentang bang, bagaimana sih caranya untuk melunasi semua hutang-hutang di aplikasi pinjol ini ya. Aku udah lelah bang, aku udah capek ya terus-terusan ditagih dan diuber-uber sama aplikasi pinjol ini ya. Bagaimana bang cara cepat melunasi semua hutang? Oke, baik, hari ini kita akan mengkaji terlebih dahulu. Hari ini total hutang di aplikasi pinjol itu bervariasi ya. Mungkin ada yang baru-baru terjebak ya 4 sampai dengan 6 juta. Yang di tengah-tengah mungkin 6 sampai dengan 10 juta. Yang sudah senior nih, pemain-pemain lama mungkin sudah ada yang sampai dengan 10, 15 sampai dengan 20 juta. Loh kok bisa ya bang? Hutang mereka sebanyak itu ya. Bisa lah ya, untuk Shopee Paylater itu limitnya besar, Shopee Pinjam itu limitnya besar, Kredivo, Aku Laku itu limitnya lumayan besar. Semuanya bisa paylater atau mungkin pinjam meminjam uang. Oke. Jadi ketika kita melakukan pengajuan pinjaman di aplikasi-aplikasi pinjol tersebut, mungkin banyak faktor ya. Mungkin ya memang keterdesakan kita hari ini secara perekonomian sehingga kita mengambil langkah untuk meminjam uang di aplikasi-aplikasi tersebut. Atau mungkin hari ini karena kita sudah tidak lagi menerima penghasilan sehingga kita kesusahan untuk melakukan penyicilan ataupun mungkin pembayaran. Dan akhirnya panik berlebihan. Jadi apa yang harus kita lakukan ya ketika kita terjebak di banyak aplikasi pinjol? Hal yang harus kalian lakukan hari ini adalah untuk tetap bersikap tenang terlebih dahulu. Tidak gerusak-gerusuk. Tidak melakukan tindakan negatif apapun. Tidak dengan gali lubang tutup lubang. Jadi untuk teman-teman yang mungkin hari ini sudah sempat gali lubang ke sana kemari, bahkan mungkin sudah ada yang minjem ke teman ya kan, ke kakak dan orang-orang yang terdekat, aku pengen mengingatkan untuk stop dan jangan lagi diteruskan. Cara menyelesaikan hutang yang hari ini terasa banyak itu karena kita belum memiliki kemampuan perekonomian yang baik. Jadi apa yang harus kita lakukan bang untuk bisa menyelesaikan masalah ini? Tidak ada. Yang perlu kalian lakukan per hari ini hanya satu, untuk tetap tenang tapi bukan diam. Bukan tidak berusaha dan berdoa, dan bukan tidak bekerja. Jadi kalau hari ini kita sudah punya banyak hutang, ditambah lagi beban pikiran ya, ini itu segala macam, maka kapan kita bisa untuk berkonsentrasi mencari rezeki? Ditambah lagi desk collection dari aplikasi tersebut yang hampir tiap detik dan menit menghubungi kalian, baik dari via telepon atau mungkin dari via pesan WhatsApp ya kan. Apa yang harus kita lakukan ketika menanggapi masalah seperti itu? Yang pertama, jelaskan bahwasannya hari ini kita memang belum mampu untuk melakukan pembayaran. Dan yang kedua, boleh nggak bang kalau telepon mereka tidak diangkat? Boleh. Setelah kalian menjelaskan bahwasannya hari ini kemampuan kita untuk melakukan pembayaran memang belum ada. Lantas bagaimana bang dengan pesan-pesan WA-nya? Apakah boleh untuk tidak kita baca? Boleh. Handphone kalian itu hak kalian. Yang penting di awal kalian jelaskan bahwasannya hari ini kita memang belum punya kemampuan untuk melakukan penyicilan ataupun pembayaran. Setelah itu terserah kalian. Mau langsung kalian hapus, mau kalian nggak baca, mau kalian nggak buka, itu terserah. Itu handphone kalian. Yang penting apapun hari ini
yang mungkin bisa mengganggu rezeki dan pemikiran kalian tidak usah difikirkan. Udah cukup jelas ya. Jadi apa yang harus kita lakukan? Tenang terlebih dahulu. Dan yang kedua, jangan lagi gali lubang tutup lubang. Dan yang ketiga, cobalah untuk berusaha dan berdoa yang lebih serius. Karena kita nggak pernah tahu rezeki yang sudah disiapkan Tuhan dari arah yang tidak disangka-sangka itu sudah pasti banyak. Tinggal bagaimana caranya kita bisa sampai ke rezeki tersebut. Untuk menambah penghasilan itu sudah pasti kita harus menambah pekerjaan. Jadi nggak bisa cuman hanya dengan mengharapkan gaji bulanan ditambah lagi biaya kehidupan dan tagihan. Sudah pasti kurang, sudah pasti nggak cukup. Jadi kalian juga harus bisa mengintip beberapa peluang-peluang yang mungkin hari ini bisa mendatangkan cuan ya. Jadi bukan hanya berharap pada gaji bulanan yang hari ini sudah pasti nggak cukup. Karena tagihan kita per bulan itu bisa sampai dengan 3 juta, 4 juta. Gaji kita cuma 5 juta ditambah biaya bensin dan biaya make up itu udah habis. Jadi kalau kita untuk bayar token yang ngutang lagi di paylater yang lain. Nah, masalah-masalah yang seperti ini tuh ya memang harus kita bisa kaji dulu secara sederhana. Ya kan? Dan cara jitu-nya itu hanya dengan satu cara, menambah peluang, menambah penghasilan. Coba intip peluang apa yang hari ini bisa kalian kerjakan. Ya, jadi udah cukup jelas untuk menyelesaikan masalah-masalah yang seperti ini sebenarnya dibiarkan saja sampai dengan nanti kita memang benar-benar bisa dan mampu untuk menyelesaikan satu persatu. Dan jangan lagi gali lubang tutup lubang. Bang, ini bagaimana bang? Kalau seandainya aku tidak bayarkan tagihan ini, mereka akan melakukan dan mengancam melakukan penyebaran data. Ingat, setiap aplikasi pinjol yang melakukan penyebaran data fix itu adalah aplikasi pinjol ilegal. Tidak perlu dibayar lagi. Lantas bagaimana bang untuk yang sudah disebar data? Nah, lebih jelas bahwasannya mereka adalah aplikasi pinjol ilegal. Ya kan? Jangan dibayar lagi. Kalau memang mereka mau bernegosiasi dengan baik dan benar, bagaimana bang? Mereka menyuruh kita untuk mengembalikan sejumlah pinjaman pokok di awal. Bagus, pinjol yang seperti ini harus kita apresiasi. Lantas apa yang harus kita lakukan sebelum melakukan pembayaran? Coba cek dan pastikan jumlah tagihannya agar sesuai dengan yang mereka tawarkan. Dan aku pengen mengingatkan untuk tidak mengirimkan biaya tagihan dan pembayaran itu selain dari nomor aplikasi pinjol tersebut. Karena hari ini sudah banyak juga penipuan-penipuan yang katanya bisa membayar sejumlah pokok saja, lalu mereka disuruh membayarkan tagihannya ke nomor rekening pribadi. Jangan lagi menjadi korban penipuan ya. Itu aku udah ngingatin banyak banget ya di video-video yang sebelumnya. Jadi cara amannya ya, cara melunasinya hanya satu, tapi bukan berpasrah, bukan tidak bekerja dan bukan tidak berusaha. Jadi lantas bagaimana bang ketika dendanya terus menumpuk, terus membengkak? Biarkan saja. Karena akan sama hasilnya, bahkan kalian akan tambah pusing ketika kalian misalnya masih tetap berusaha untuk membayar biaya perpanjangan dengan cara gali lubang tutup lubang. Coba kalian hitung-hitung berapa biaya kerugian yang sudah kita buat hanya untuk gali lubang tutup lubang. Hanya untuk membayar biaya perpanjangan, tapi tidak melunasi hutang. Nah, kalaupun memang bisa kalian lunasi hutang di awal tersebut, maka ketika kita berhasil melakukan pengajuan pinjaman di aplikasi yang baru, maka sudah pasti ada biaya platform, biaya denda, bunga, biaya ini itu segala macam, banyak banget. Dan biasanya itu sudah dipotong di awal. Kebanyakan yang seperti itu. Ya sudah pasti kurang ya, dan itu hanya bisa untuk membayar biaya perpanjangan. Maka urusan kita akan terus bertambah ketika kita tidak bisa memantapkan diri untuk stop jadi budak dari aplikasi pinjol ini. Jadi kalau kalian terus-terusan ketakutan, stres, ini itu segala macam, menarik diri dan berlama-lama mengurung diri di dalam kamar sendiri, kita khawatir ya, ada lagi korban yang terus berjatuhan ya. Masalah utang pinjol ini kecil. Jadi jangan diperbesar dengan pemikiran yang aneh-aneh. Jalani saja pelan-pelan. Masalah ini akan selesai ketika nanti kita memang sudah ya punya penambahan penghasilan, ketika kita memang sudah terbiasa dengan teror dan caci maki. Anggap angin lalu saja, tidak usah dipikirkan apapun hari ini yang mereka kirimkan. Oke,
Jadi mudah-mudahan video ini bisalah ya membakar kembali semangat kawan-kawan yang mungkin sudah hampir padam karena mendapatkan beberapa caci maki dari aplikasi. Aku pengen mengingatkan agar untuk tetap tenang, tidak melakukan tindakan negatif apapun, dan terus berusaha dan berdoa. Sudah pasti ada solusi yang terbaik. Oke, jadi mungkin itu dulu yang bisa aku sampaikan dan mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.